Preview ini dibuka oleh narasi yang sepertinya suara dari Gaon yang mengatakan, kami tidak punya pilihan selain membuat mereka saling mengarahkan. Maksud perkataan ini tentunya mengarah kepada rencana Gaon dan Yohan sedari awal kalau mereka hendak menggunakan Menteri Kyung-hee yang merupakan seorang musuh terkuat menjadi ujung tombak serangan kepada yayasan dan para pengikutnya. Dan pada episode 10 kemarin pun, pada akhirnya Yohan berhasil menyulut perang di antara keduanya, di mana Yohan bekerja sama dengan Kyung-hee memberikan informasi tentang Suna, sedangkan Kyung-hee sendiri membantu Yohan melawan Perundung Jukjang di pengadilan yang merupakan kepanjang tanganan dari presiden. Dan itulah mengapa pada preview ini Gaon mengatakan kalau ia akan membuat mereka dalam tanda kutip Suna dan Kyung-hee ini untuk saling menyerang satu sama lain. Kemudian Shin memperlihatkan Suna yang diam-diam datang ke salon untuk menemui Yohan yang sedang mencukur dagunya. Seperti biasa, Suna selalu menyambut Yohan dengan panggilan khasnya dulu. Tapi entah kesepakatan apa yang mereka bicarakan, Shin langsung melompat ke Suna yang dipakaikan kalung milik Isak, di mana sebelumnya kalung tersebut Yohan diam-diam ambil darinya. Yohan mengatakan, aku pikir itu akan menyenangkan untuk bermain-main denganmu. Sepertinya Yohan sedang mengejek Suna, di mana semua rencana Suna hanya dianggap Yohan sebagai permainan saja. Tapi entah merasa kesal atau menjadi ngebucin, setelah kejadian itu Suna yang pergi dengan mobilnya memegangi kalung tersebut, dan ini dapat kita lihat karena sepertinya ada sabuk pengaman di sekitar leher Suna. Nah, yang menarik perhatian selanjutnya ialah tangan Yohan yang terlihat berlumuran bercak merah seperti noda darah. Dan dari posisi duduknya seperti seseorang yang sedang duduk di kursi belakang mobil. Kira-kira apa ya yang terjadi sebenarnya? Selanjutnya, Shin memperlihatkan Gaon yang bertanya, apakah dia akan bergabung denganmu? Entah siapa yang dimaksud bergabung di sini, tapi Shin langsung berpindah ke Menteri Kyung-hee yang mengatakan, aku akan memberikan waktu 1 minggu dan bawakan apa yang aku inginkan. Sambil memperlihatkan dirinya menyiapkan sebuah pistol lengkap dengan pelurunya untuk siap ditembakkan. Lalu ada juga sebuah berkas, di mana kalau kalian ingat berkas ini adalah pemberian dari Yohan yang merupakan pernyataan laporan kasus kematian tidak wajar oleh Suna, yang bisa jadi menandakan kalau kemarahannya ini ditunjukkan kepada Suna. Setelah itu, Shin berpindah ke Hakim Oh yang terlihat tidak tenang, gugup, dan merasa tertekan. Dan dia datang sendiri untuk menemui Pak Duman, Direktur Sara Media, dan Min Yongsik, Direktur Minbo Group. Dari raut wajahnya tadi, kemungkinan apa yang akan dilakukannya berhubungan dengan pengkhianatannya kepada Yohan akibat dari kompornya Suna. Tidak hanya itu, dari pertanyaan yang mengatakan, Cha Kyung-hee belum tahu kan? Sepertinya mereka juga berniat mengincar Kyung-hee nantinya. Lalu kita diberikan sesuatu yang sangat menyakitkan nih. Dari konferensi pers antara Kyung-hee dan Yohan, dalam dialognya Suna mengatakan, langkah pertama dia akan bersaksi bahwa Kang Yohan membuatnya berbohong di pengadilan. Dan scene yang diperlihatkan adalah si gadis cantik yang membantu Yohan memberi kesaksian palsu pada kasusnya Lee Yong-min dulu. Kemungkinan gadis ini akan membuka suara memberi kesaksian untuk menjatuhkan Yohan atas perintah dari Suna. Dan menurut prediksi Mimin pula, bagai sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Selain menjatuhkan Yohan di mata publik atas kebohongannya, ini juga memecah solidnya aliansi antara Kyung-hee dan Yohan dalam melawan Suna. Karena pastilah sebagai seorang ibu melihat anaknya dipenjara atas kecurangan seorang hakim akan membuatnya juga merasa dendam kepada Yohan, bukan? Dan untuk episode 11 nanti, sepertinya skor diungguli oleh Suna karena membuat Kyung-hee berbalik melawan Yohan. Lalu scene berlanjut ke pertemuan Yohan dan Kyung-hee secara diam-diam. Dalam pertemuan itu, Kyung-hee terlihat mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang besar kemungkinan adalah pistol yang dibawanya. Tapi Yohan sendiri dari tatapan dan raut wajahnya mungkin sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Kyung-hee. Lantas, apakah nantinya Yohan akan tertembak? Atau justru dia yang menembak Kyung-hee?
Dan besar kemungkinan ini akan berhubungan dengan preview di awal, kalau diperlihatkan tangan Yohan penuh dengan darah. Lantas, apakah itu darah Kyung-hee atau darahnya Yohan? Tapi sepertinya itu bukan darah Yohan ya, karena sebelumnya tangan Yohan yang penuh darah tersebut terlihat seperti gemetar, seperti orang yang sedang khawatir dan merasa bersalah atau gelisah. Mungkinkah Kyung-hee dibunuh oleh Yohan? Kemudian Ga-on mengatakan, bukankah itu terlalu beresiko? Kau bilang kau tidak pernah tahu apa yang akan dilakukannya. Lalu ada juga seseorang yang mengatakan, kami mempertaruhkan semuanya, dan itu masih hidup dan mati. Dengan scene yang memperlihatkan Ga-on berlari tergesa-gesa di sebuah lorong, sedangkan Bebek Suhyun memasuki sebuah lorong bawah tanah. Lalu Shin berlari ke Sunah yang bertemu dengan Yohan 4 mata. Terlihat Sunah membuang kalung yang sebelumnya dipakaikan oleh Yohan sambil mengatakan, apakah aku menakut-nakutimu? Itu terlalu buruk. Nah, apa yang dikatakannya ini besar kemungkinan sebagai ejekan, karena kali ini dia mampu mempermalukan Yohan di hadapan banyak orang. Oke, kalau kalian suka dengan konten dari Mimin ini, bantu channel Min Champion ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Min Champion ya.